Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali dan terus memberikan hidayah kepada kita untuk bisa berkumpul di tempat ini, memudahkan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita untuk datang ke tempat ini dalam rangka kita melaksanakan suatu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita, yaitu menuntut ilmu syar'i. Dan kita berharap, kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah di atas jalan menuntut ilmu dan juga memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Karena di antara tujuan yang benar seorang untuk menuntut ilmu adalah dia berniat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dia berniat untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki akidahnya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki muamalahnya dengan sesama manusia. Ini adalah tujuan yang sangat mulia dari seorang penuntut ilmu, itu untuk dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita istiqamah dan juga memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yang fikih dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Al-Doktor Syekh Abdul Azim Al-Badawi rahimahullahu taala. Kita sampai pada bab yang baru dari Kitabus Shalah, ya, bab baru dalam Kitabus Shalah, yaitu qala musannif rahimahullahu taala al-adzan, bab yang berkaitan, pembahasan yang berkaitan dengan azan. Ikhwati fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang azan ini sangat penting bagi kita semua untuk kita benar-benar memperhatikan, ya, dan mempelajarinya, karena ini adalah satu di antara bab ibadah yang aplikatif, ya, artinya yang akan langsung kita terapkan sehari-hari, ya. Ketika kita membahas fikih ibadah, ini adalah bab-babnya itu semua kata para ulama yang dia akan langsung kita terapkan, ya. Bab sholat, sehari kita 5 kali sholat, ya. Bab tentang azan, sehari kita berapa? 5 kali azan. Ini langsung kita akan amalkan setiap hari. Maka ilmu ini sangat penting, ya, sebagai dasar kita beramal sebelum berkata dan berbuat. Al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Adapun bab-bab yang lain itu adalah penting juga, tapi mungkin bisa jadi seumur hidup kita tidak akan mengaplikasinya misalnya. Atau mungkin kita akan mengaplikasikannya, ya, tidak setiap hari, ya. Tidak setiap hari. Ya, contoh misalnya, ya, bab muamalah, ya kan? Tidak semua antum adalah seorang pedagang, dan tidak semua bab muamalah
ya, yang dipelajari dalam fikih muamalah itu tidak semua mungkin akan antum amalkan. Tapi kita sebagai penuntut ilmu itu harus tahu. Nah, apalagi perkara yang kita akan amalkan setiap hari, yaitu contoh ya azan, yang antum setiap hari azan 5 kali. Ya. Mungkin di kampung ada yang sudah jadi muadzin, ya. Insyaallah di sini juga kita akan nanti menetapkan muadzinnya. Ya, akan angkat muadzin tetap untuk masjid ini ya, masjid pondok pesantren Telageli, insyaallah. Masjid ini belum ada namanya ya, masih disandarkan pada pondok, jadi masjid pondok. Nanti insyaallah kita akan cari nama yang baik untuk masjid ini. Jadi azan, ya, antum selalu azan tiap hari kan minimal 5 kali. Dan anda lihat, alhamdulillah antum semua ini muadzin, ada potensi menjadi muadzin. Ya, kalau anda dengar, ya, suaranya masya Allah merdu-merdu, bagus. Ustaz Yudi tertawa. Ya, ya betul. Jadi ada potensi menjadi muadzin. Bisa di sini atau di kampung antum nanti di sholat dekat rumah. Nanti akan disebutkan, ya, beliau sebelum masuk pada fikih azan, beliau akan sebutkan hikmah dan keutamaan seorang muadzin. Ini akan menambah semangat antum untuk menjadi seorang muadzin. Tapi tentu bukan cuma semangat, harus didasari ilmu. Ya, apakah sudah pantas kita menjadi seorang muadzin? Kita harus minimal menguasai fikih azan. Nah, disinilah kita akan belajar. Kemudian di dalam kitab Al-Wajiz ini tentu sesuai namanya Al-Wajiz, ya, ringkas sekali beliau membahasnya. Maka kalau ada beberapa poin yang saya anggap perlu, yang penting, yang tidak beliau sebutkan di sini, saya akan nukil dari kitab yang lain, ya, tidak masalah. Baik. Al-adzan, ya, azan. Beliau mengatakan permasalahan pertama adalah hukmuhu. Beliau langsung membahas hukum azan, ya. Apa hukum dari mengumandangkan azan? Hukum azan, hukumnya. Al-adzanu, azan, sebelum beliau menyebutkan hukumnya, beliau membawakan dulu definisi azan, ya. Apa yang dimaksud dengan azan? Tentu secara syar'i. Al-adzanu, azan, dia adalah al-i'lam, pengumuman, ya, al-i'lam, ya, pemberitahuan, pengumuman, bidukhuli, masuknya, waktu sholati, waktu sholat, ya, pengumuman, pemberitahuan masuknya waktu sholat. Bi alfazin makhsusatin, dengan lafaz-lafaz, dengan kata-kata yang khusus, ya, yang kata-katanya diatur dalam syariat. Jadi bukan sekedar pengumuman biasa, ya, sudah masuk waktu sholat, bukan, tapi dengan lafaz yang khusus, yang lafaznya ini diajarkan, ya, ditetapkan dengan syariat. Itu. Kemudian beliau sebutkan hukumnya setelah itu, wa huwa wajibun, dan dia hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Di sini beliau tidak memberikan keterangan apakah wajibnya fardu ain atau fardu kifayah. Namun yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi makna fardu kifayah, kalau sudah ada yang melaksanakan fardu tersebut, maka gugur kewajiban dari yang lain. Itu azan hukumnya fardu kifayah, ya, fardu kifayah, insyaallah. Nah, kalau berkaitan dengan azan, berarti jika di suatu kota telah ada satu masjid yang azan sudah menegakkan kewajibannya fardu kifayah, maka masjid yang lain gugur kewajiban. Kalau mereka mencukupkan dengan azan satu masjid yang ada di kota situ, itu boleh. Tapi kalau mereka mau melakukan azan di masing-masing masjid juga, itu dalam rangka mencari pahala azan, maka juga dibolehkan. Jadi kota Mobagu ini misalnya Masjid Jami, Baitul Ma'mur sudah azan zuhur, maka gugur satu kota Mobagu ini, ya, azan zuhurnya sudah mencukupkan dengan yang diazankan di masjid kota Mobagu ini.
Nah, adapun kalau masjid yang lain masih mau melakukan azan, maka itu dibolehkan dalam rangka mencari apa? Mencari pahala azan. Tapi tidak wajib lagi. Seperti itu. Itu fardu kifayah. Kemudian beliau membawakan dalil tentang perkataan beliau bahwasanya azan itu wajib. Dari Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hadaratis salatu, Nabi bersabda, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hadaratis salatu, jika telah hadir salat. Maksudnya telah masuk waktu salat. Fal yu'adzin, maka berazanlah, maka kumandangkanlah azan lakum, bagi kalian, ahadukum, salah seorang di antara kalian. Wal ya'ummakum, dan menjadilah imam, dan hendaklah menjadi imam, memimpin salat kalian, akbarukum, orang yang paling tua di antara kalian. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya muttafaqun alaih, silakan dibaca di catatan kaki, ya. Jadi saya tidak baca lagi terkadang perawinya karena ada di catatan kaki, silakan antum baca, ya. Nama imam periwayat hadis berikut dengan, ya, nomor hadisnya ada situ, lengkap semua ditakhrij di kitab ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika telah datang salat maka azanlah. Di sini adalah sirah perintah, fal yu'adzin. Ini adalah di antara bentuk sirah perintah, ya. Fi'il mudhari kemasukan lam amr, ya. Maka ini bentuknya perintah, dan dalam usul fikih al-amru lil wujub, hukum asal perintah itu adalah untuk menunjukkan kewajiban. Ditambah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan azan ini sejak mulai disyariatkan sampai beliau meninggal, dan diteruskan oleh khulafaur rasyidin. Bahkan Nabi tidak meninggalkan azan ini ketika safar. Safar itu kekuatan hujah yang dikatakan oleh para ulama kuat, menunjukkan azan itu wajib. Bahkan safar Nabi tidak meninggalkan azan. Bahkan ketika Nabi bangun kesiangan, nanti ada kemarin sudah kita bahas sholatnya, sholat Nabi bangun kesiangan sholat subuh ketika matahari sudah meninggi, Nabi tetap memerintahkan untuk apa? Azan. Sehingga, ya, yang kuat adalah hukumnya adalah fardu, ya, fardu kifayah. Dan menjadilah imam orang yang paling tua di antara kalian. Nah, ini insyaallah nanti pembahasan ketika imam, ketika sholat jamaah. Ya, tentu di sini ada hadis lain yang menunjukkan yang menjadi patokan menjadi imam itu bukan cuma yang paling tua. Dalam hadis ini dikatakan yang paling tua, tapi nanti ada hadis lain yang saling menafsirkan, menjelaskan bahwa patokan itu bukan cuma yang paling tua, ya. Di antaranya Nabi mengatakan yang urutan pertama aqra'ukum li kitabillah, yang paling baik bacaannya terhadap kitabullah. Ini bukan cuma sekedar tua. Ya, mungkin di kampung-kampung mereka baca hadis ini saja. Jadikan yang imam yang paling tua. Ada dalil mereka, sehingga yang paling tua yang berarti jadi imam tanpa melihat hadis yang lain. Jadi bukan cuma yang paling tua, yang paling baik bacaannya. Nanti paling tua ini ada urutan tersekian. Kalau sama-sama paling baik, ya, bacaannya, ya, lihat siapa yang lebih paham sunnah. Kemudian nanti setelah itu yang paling dulu masuk Islam, ya, dan seterusnya. Insyaallah ini nanti akan dibahas pada sholat jamaah. Nah, intinya di sini ada kata kerja sibah perintah. Fi'il mudhari kemasukan lam amr, itu wajib. Faqad amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil adzan. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan, ya, untuk adzan dalam hadis tadi, wal amru lil ijabah bil ijab wal amru lil ijabi. Dan kalau namanya perintah itu hukum asalnya wajib, kama huwa ma'lum, sebagaimana sudah kita ketahui, ya. Itu bagi para penuntut ilmu yang telah, ya, belajar ushul fikih kita tahu. Dan juga dari Anas radhiyallahu anhu, ini juga hadis yang mengindikasikan azan itu wajib.
Ya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena biasanya, ya karena itu menunjukkan kebiasaan, salah satu maknanya. Idza ghaza bina, jika Nabi berperang bersama kami, qauman, suatu kaum, jika Nabi memerangi bersama kami suatu kaum, ya. Nabi terkadang tidak ikut dalam peperangan, cuma mengutus ya pasukan. Nah, tapi kalau Nabi ikut bersama kami, kata Anas, dalam suatu peperangan memerangi suatu kaum, lam yakun yaghzu bina, beliau tidak akan berperang bersama kami, tidak akan menyerang bersama kami hatta yusbiha, sampai ya masuk waktu subuh. Wa yanzuru, kemudian beliau menunggu, ya menlihat, mendengar. Faidah sami'a adzanan, kalau beliau mendengar azan dikumandangkan di tengah kaum yang akan rencananya akan diserang, kaffa anhum, beliau menahan dirinya dari kaum tersebut. Ya, berarti ini muslim, ada azan, ya, tegakkan azan. Wa illam yasma', kalau beliau tidak mendengar azan aghara alaihim, maka Nabi ya menyerang mereka. Nah, ini juga bukti ya bahwasanya azan itu wajib. Ini awalnya ya, hukum azan, maka wajib. Dan wajib sini wajib kifayah insyaallah. Kemudian permasalahan yang kedua, beliau mengatakan fadluhu. Nah, ini ya keutamaan azan, ya. Keutamaan azan dan muadzin tentunya. Mudah-mudahan dengan membaca hadis ini kita semangat untuk ya menjadi muadzin, ya. Bukannya baku tolak, ya. Antum. Ya. Kalau kasih doi, tidak ada waktu lah, insyaallah. Lah ini kasih pahala yang besar. Tapi tentu kalau belum ditentukan muadzin tetap, ya masih boleh kita baku ganti. Tapi kalau sudah ditetapkan muadzin di masjid ini misalnya sofulan, tidak boleh, so dia terus yang berhak azan, kecuali dia kasih 1-2 kali kepada temannya. Ya, tapi kalau dia baca hadis ini, insyaallah dia nggak akan ngasih. Dia anak saja azan. Ngapain kasih orang lain? Kenapa? Karena masalah pahala itu kita harus tamak. Gitu. Kalau akhirat itu kita harus tamak. Kalau dunia isar, dahulukan orang lain. Ya. Kalau mau makan, saya teman dulu yang kelihatan so lapar sekali dalam antri, antum dulu. Ya kasih yang so lapar. Ya, kasih orang lain dulu biar dia terakhir, tinggal sisa kuat. Tapi kalau azan jangan tamak, antum cepat-cepat duduk, lihat teman lain masih bercerita, duduk langsung azan. Begitu. Nah, jangan balik. Kalau pas makan dia antri paling depan, pas azan dia baku tolak. Ini umum ya. Ada juga kalau makan terkadang antri paling depan, kalau sholat salah. Nah, fadluhu, keutamaannya sekarang. An Muawiyah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muadzinina atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya al-muadzinina, para muadzin itu, ya. Para muadzin, kata Nabi, atwalun nas, manusia yang paling panjang, atwal, yang paling panjang dari manusia, apanya? A'naqon, leher-lehernya. Ya, a'naq itu jamak dari unuk, ya. Unuk leher, unukun, a'naqon leher-leher. Sesungguhnya muadzin, para muadzin adalah manusia yang paling panjang lehernya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, di sini para ulama, yang pertama, sikap kita ketika kita membaca hadis-hadis seperti ini, ya, kita imani, kita benarkan, dan jangan kita jadikan bahan candaan, ya. Karena ini siapnya Nabi sedang memberikan pujian, ya. Baik kita paham apa makna leher paling panjang itu atau kita tidak paham, tapi kita yakin ini adalah pujian dari Nabi SAW, ya, keutamaan. Jadi kita bingung apa makna leher mereka paling panjang, ya. Tapi kita harus yakini ini adalah pujian dari Nabi SAW terhadap para muadzin.
dan tidak perlu kita jadikan bahan candaan, ya. Karena ini khawatir kalau kita jadikan bahan candaan ini nanti masuk istihza, ya. Jangan kita jadikan bahan candaan. Nah, ini hadis ini ya diriwayatkan oleh, itu catatan kaki nomor 4, Muslim diantaranya dalam ya Sahih Muslim. Nah, kita coba baca keterangan Al-Imam Nawawi ya dalam syarah Sahih Muslim, apa yang dimaksud dengan al-mu'adzinuna atwalun nas a'naqan. Di sini Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di syarah Sahih Muslim di jilid yang keempat halaman 123 versi PDF punya anak ya. Beliau mengatakan, beliau menukil perkataan ulama tentang makna para muadzin itu lehernya paling panjang di hari kiamat. Beliau menukil beberapa pendapat, ya. Kata beliau, al-muadzinuna atwalun nas a'naqan, itu maksudnya ya dengan memfathah huruf hamzah, memfathah bi fathil hamzah, a'naqan. Hamzah yang pertama dibaca fathah. A'naqan itu jamak dari unuq ya, wa ikhtalafa salafu wal khalafu fi ma'nahu. Telah berselisih para salaf kita dan para khalaf, imam-imam atau para ulama yang di kemudian ya setelah salaf tentang makna apa maknanya ya paling panjang lehernya. Faqila, ada yang mengatakan maknanya adalah aksarun nasi tasyawufan ila rahmatillahi ta'ala, orang yang paling ya banyak melihat rahmat Allah ya pada hari kiamat. Karena lehernya panjang, dia paling banyak melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, alasannya karena ya orang ketika ingin melihat sesuatu dia biasa panjangkan lehernya ya. Itu diantara syarat para ulama. Ada juga yang mengatakan dia adalah orang yang akan selamat ketika manusia tenggelam dengan apa? Dengan keringat-keringatnya di hari kiamat. Kita tahu ada hadis, nanti manusia ketika ketika berkumpul di padang mahsyar, matahari didekatkan kepada kita, manusia akan berkeringat dan mereka akan tenggelam di keringat-keringat dengan mereka sendiri. Nah, para muadzin dia tidak akan tenggelam karena lehernya panjang. Itu diantaranya. Sehingga dia akan selamat dari tenggelamnya di keringat-keringat pada hari kiamat. Nah, ada yang mengatakan maknanya adalah ya sadatul rusa, dia adalah menjadi orang yang menjadi pemimpin di hari kiamat, ya, menjadi pemimpin orang-orang soleh di hari kiamat. Kenapa? Karena biasanya orang Arab itu kalau mengibaratkan pemimpin suku mereka mengatakan ya orang yang panjang lehernya. Itu. Jadi itu dari orang Arab biasa kan. Mereka kalau menggambarkan tentang kepala suku mereka mengatakan orang itu adalah orang yang paling panjang lehernya. Nah, jadi ini Nabi SAW ucapkan itu berdasarkan kebiasaan orang Arab. Maksudnya para muadzin ini akan menjadi orang pemimpin ya para orang beriman di hari kiamat. Berkata Ibnu Arabi juga, Al-Imam Ibnu Arabi ya, pakai alif lam, ingat, Ibnu Al-Arabi itu Ahlus Sunnah ya. Kalau Ibnu Arabi tanpa alif lam, Ibnu Arabi itu sufi, sesat yang berpemahaman wahdatul wujud ya. Wahdatul wujud, menyatunya Allah dengan makhluk ya. Kalau Ibnu Arabi pakai alif lam, maka dia ulama Ahlus Sunnah. Beliau mengatakan maknanya aksarun nasi amalan, manusia yang paling banyak amalnya. Wa qala Qadhi Iyad, berkata Al-Qadhi Iyad dan selain beliau itu diriwayatkan dengan menkasrah hamzah, bukan a'naqon tapi i'naqon ya. Berarti maknanya apa kalau i'naq ya? Itu maksudnya isra'an ilal jannah, yang paling cepat masuk ke surga. Jadi ada yang meriwayatkan bukan dengan a'naqon ya. Al-mu'adzinina atwalun nasi i'naqon. Ya, i'naqon. Itu artinya paling cepat masuk surga. Nah, dan Imam Nawawi setelah membawakan perkataan ini beliau tidak mentarjih ya, tidak
tidak ingin tarjih karena tidak bisa ditarjih karena ini adalah ya bisa berbeda-beda maknanya seperti itu. Intinya di sini kita harus percaya ini adalah pujian bagi para muadzin. Baik. Hadis kedua yang menjelaskan keutamaan seorang muadzin dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi So'ah Al-Ansari Ummul Muadzin. Dari bapaknya bahwasanya bapaknya mengkabarkan kepadanya ana Abu Sa'id Al-Khudri qala lahu, bahwasanya sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan kepada bapaknya Abdurrahman ini, ya, ini araka, sesungguhnya saya melihat engkau tuhibul ghanam, kamu suka mengembala kambing, wal bariyah, dan suka hidup di tengah padang pasir. Jadi suka menyendiri begitu di padang pasir dan memelihara kambing, ya. Fa idza kunta fi ghanamika aw bariyatika, maka kalau kamu berada di tengah-tengah kambingmu atau berada di tengah-tengah gurun pasirmu, ya, fa adzanta, kemudian engkau adzan bis shalah, untuk salat, farfa' sautaka, maka angkatlah suaramu, binida, ketika melantunkan azan, ya, angkat suaramu ketika melantunkan azan, walaupun cuma sendiri di tengah badiyah dan di tengah kambing-kambing, tetap ini juga sinyalir, tetap disuruh azan, ya. Antum di kebun sendiri azan, ya, angkat suaranya, jangan berkecil sampai yang mau dengar, ya. Tetap akan ada yang mendengar, ya. Angkat suaramu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, fa innahu karena la yasma'u, tidaklah mendengar mada sautika, sepanjang suaramu, ya, sepanjang suara seorang muadzin, ya, mada sautil muadzin, tidaklah mendengar, ya, sepanjang suara seorang muadzin itu, jinun, jin, tidaklah mendengar jin, wala insanun, baik jin ataupun manusia, wala syai' atau apapun. Pokoknya kalau ada yang mendengar suara azanmu, ya, baik itu jin, manusia atau apapun, hewan-hewan, bebatuan, air, ya, daun-daunan, pepohonan, illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali yang mendengar itu semua tadi akan menjadi syahid, ya, syahid, menjadi saksi lahu, ya. Lahu menggunakan huruf jar lam, ya, bukan ala, tapi lahu berarti saksi kebaikan, ya. Kalau lahu kebaikan, kalau alaihi berarti saksi keburukan. Mereka akan menyaksikan ini orang ini dia azan, dia orang yang mengumandangkan azan, ya, pada hari kiamat. Subhanallah. Jadi meskipun di kebun, ya, antum sendiri di kebun, yang hobi ke kebun, menginap azan, tiap waktu sholat itu azan sendiri, dan angkat farfa' sautak, angkat suaramu, ya, karena sepanjang yang mendengar suara kita, baik itu jin, kalau jin insya Allah pasti ada, kalau manusia mungkin tidak ada, tapi jin pasti ada, syai'un atau apapun saja, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, maka mereka itu akan menjadi saksi kebaikan bagi si muadzin pada hari kiamat. Subhanallah. Ya, atau masih tidak semangat menjadi muadzin, bagi sini, ya, yang mendengar antum azan, rie-rie, apa, hewan-hewan kodok-kodok, hewan-hewan itu bertasbih kepada Allah, ya, mereka mendengar, semut-semut, apalagi manusia. Subhanallah. Berapa yang akan menjadi saksi kebaikan lakum kepada antum pada hari kiamat nanti. Subhanallah. Dua hadis ini saja sebenarnya sudah cukup kita untuk semangat menjadi seorang muadzin. Jika memenuhi syarat kriteria, nanti akan sebut kriteria-kriterianya, ya, seorang muadzin. Saya tambahkan satu lagi hadis saja, ya. Ada banyak sebenarnya, tapi saya tambahkan saja satu hadis, ya. Ada juga hadis yang tentang keutamaan muadzin, ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Nasai dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih dari sahabat Uqbah bin Amir, qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ajibu rabbukum man min ra'i ghanamin fi ra'si syadayyati di jabalin yu'adzinu bis salati wa yusalli wa yaqulu Allah azza wa jalla, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabb kalian takjub, Rabb kalian kagum kepada ra'i ghanam,
kepada seorang pengembala kambing yang dia berada di atas bukit, cuma dia sendiri bersama kambing-kambingnya. Yu'adzinu bis salat, dia azan untuk mendirikan salat. Gitu. Wa yusolli, kemudian dia salat. Dia salat sendiri. Jadi jangan merasa rugi. Saya datang ke masjid itu sendiri, saya azan sendiri, saya qomat sendiri, saya sholat sendiri. Jangan rasa rugi, tidak rugi. Ya kalau sedih karena tidak ada orang yang datang memenuhi panggilan Allah, itu boleh, biasa, wajar. Kita tentu ingin orang datang sholat, tapi jangan merasa rugi. Ini Allah ya kagum kepada seorang pengembala kambing yang dia berada di atas bukit bersama kambing-kambingnya, dia azan untuk sholat, kemudian dia sholat. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah berfirman ya kepada para malaikat, unzuru ila abdi, lihatlah oleh kalian hambaku itu. Ya abdi hada, hambaku ini, yu'adzinu, dia azan, wa yuqimu sholata, dan dia mendirikan sholat, wa yakhafu minni, dan dia takut kepadaku. Qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah, sungguh aku telah ampuni dia dan aku masukkan dia ke dalam surga. Masyaallah. Muadzin sendiri, apalagi antum di sini banyak, ya, dia akan memenuhi seruan azan antum. Insyaallah minimal tiap hari Minggu, hari Ahad. Apa-apa antum datang hari Senin di sini sendiri, azan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri. Tidak rugi. Ya. Dalam hadis yang lain Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu ya sahih diriwayatkan akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imamu dhaminun wal mu'adzinu mu'tamanun. Fa arsalallahu a'immata wa ghafara lil mu'adzinina. Insyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imamu dhamin. Imam itu adalah penanggung jawab salat. Ini imam penanggung jawab salat. Ya. Dia yang memimpin salat. Wal mu'adzinu, dan seorang mu'adzin mu'tamanun, orang yang dipercaya. Dia dipercaya untuk apa? Masuknya waktu sholat. Maka hati-hati muadzin, ya, usahakan sudah yakin masuk waktu sholat baru dia azan, ya. Karena dia orang kepercayaan umat. Orang kan terkadang tidak lihat jam lagi, tinggal dengan azan, sudah langsung. Nak lihat lagi matahari, tinggal dengan azan yang muadzin, oh sudah masuk waktu sholat. Dia orang kepercayaan umat, maka harus dia pegang amanah ini, ya. Kepercayaan ini, jangan sampai dia azan sebelum masuk waktu sholat. Tadi subuh di masjid dekat rumah anak yang biasa antum sholat juga situ, jam 4.15 sudah azan. Cuma itu masjid itu yang azan jam 4.15. Kemudian melihat di Kemenak itu apa, aplikasi Kemenak, subuh hari ini tuh jam 4.37. Dia jam 4.15 sudah azan. Jam 4.36 dia qomat. Begitu dia qomat, masjid lain baru azan semua. Ya, yang masjid ini berarti tepat waktunya. Hanya anak dari sholat di situ, anak ke masjid sebelah, ke Molino. Jam 4.36 dia sudah qomat. Padahal waktu masuk sholat itu jam 4.37. Bahkan penetapan Kemenak jam 4.37 ini pun, ya, kalau kita azan pas itu, terus kita qomatnya berapa menit kan aman tuh insyaallah. Kalau seandainya mereka penetapannya masih ada selisih sedikit. Nah ini jadi harus ya betul-betul tahu waktunya. Dia mu'taman, dia orang yang dipercaya. Kemudian yang berdoa, fa arsyadallahu al-immata, semoga Allah memberi petunjuk kepada para imam, ini keutamaan menjadi imam, wa ghafara lil mu'adzinina, dan semoga Allah mengampuni para muadzin. Nah, ini keutamaan seorang muadzin, masyaallah ya. Sampai-sampai para ulama itu berselisih mana yang lebih utama, imam atau muadzin. Ya, di antaranya ini kata mereka hadis tadi, ya, imam itu penjamin sementara muadzin mu'taman, orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya itu lebih utama dari penjamin kata mereka. Belum lagi hadis-hadis yang lain datang pada tentang muadzin, ya, keutamaannya. Sehingga mereka berselisih mana yang lebih utama ini, imam atau muadzin. Jangan-jangan atau sendiri jadi imam lagi, jadi muadzin semua. Ya. Intinya al-muhim manapun yang utama, kita tahu bahwa muadzin itu banyak sekali pahalanya, banyak keutamaan. Maka kita ya bersemangat ketika kita diangkat menjadi muadzin, laksanakan tugas sebaik-baiknya, ya, ikhlas mencari pahala Allah Subhanahu wa taala.
Baik, itu saja hadisnya ya. Masih ada banyak sih disebutkan, tapi kita cukupkan. Berikut sifat. Nah, bagaimana sifat adzan atau lafaz adzan itu bagaimana? Cara adzan atau lafaz adzan itu sifatnya adzan. Ini ada sifat adzan dari Abdullah bin Zaid. Jadi para ulama ada dua hadis sahabat yang mereka jadikan sandaran tentang sifat adzan, ya. Di antaranya sifat adzannya hadis Abdullah ya bin Zaid bin Abdul Rabbih, dan juga sifat adzannya yang nanti di sini akan disebutkan ya dari Abu Mahdurah ya, Abu Mahdurah. Ada dua sifat adzan yang berbeda dari Abdullah bin Zaid dan adzannya Abu Mahdurah. Dari Abdullah bin Zaid, kita bahas dulu yang adzannya Abdullah bin Zaid. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih ya, dia mengatakan, "Lama ajma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yadriba binaqusi." Ketika ajma'a telah bertekad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memukul atau untuk membunyikan an-naqus, lonceng, untuk memanggil orang sholat ya, karena belum turun wahyu bagaimana cara mengumpulkan orang sholat, maka Nabi berencana menggunakan lonceng ya. Wa huwa lahu karihun, padahal Nabi membenci itu dia ya, membunyikan lonceng sebenarnya Nabi benci, enggak suka karena menyerupai orang-orang Nasara ya, li muwafaqatihi an-Nasara, karena menyerupai orang-orang Nasara untuk memanggil ya orang-orang untuk datang ke gereja itu pakai lonceng. Ketika itu ya, sebelum Nabi terapkan itu, tiba-tiba beliau bermimpi. Abdullah bin Zaid yang bermimpi ya, sahabat yang bermimpi. Ya, tofa bi minal laili taifun wa ana naim. Ya, aku bermimpi dalam tidur, aku melihat ada mengelilingi aku ya suatu taif ya, suatu kelompok orang. Rajulun, seorang laki-laki, alaihi, yang dia memakai tauban, di atasnya atau dia memakai dua baju akhdharani yang berwarna hijau, kedua baju tersebut. Wa fi yadihi, dan di tangan laki-laki tersebut ya, ingat ini mimpinya Abdullah bin Zaid ya, dan di tangan laki-laki tersebut naqusun, ada lonceng yahmilu yang dia bawa. Qala, maka Abdullah bin Zaid mengatakan, faqultu, maka saya katakan di dalam mimpi ini, ya Allah, wahai hamba Allah, atabi'u an-naqusa, apakah kamu menjual lonceng itu? Qala, maka orang tersebut mengatakan, wa ma tasna'u bihi, emangnya kamu mau apa dengan lonceng ini kalau kamu beli? Qala, maka Abdullah bin Zaid mengatakan, faqultu, aku katakan, nad'u bihi ila sholati, ya kami akan memanggil dengan lonceng ini untuk sholat. Qala, maka laki-laki dalam mimpi tersebut mengatakan, afala adulluka ala khairin min dzalika, afala, apakah tidak maukah kamu, adulluka, aku tunjukkan kepadamu, ala khairin min dzalika, atas yang lebih baik daripada itu, daripada membunyikan lonceng. Faqultu, maka Abdullah mengatakan, ya bala, tentu aku mau, yang lebih baik dari lonceng itu apa? Qala, maka laki-laki itu mengatakan, taqulu, kalian ucapkan atau kamu ucapkan ketika mengumpulkan orang untuk sholat ya, ini lafaz adzannya, adzan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, itu yang ditunjukkan laki-laki dari dalam mimpinya. Adzan yang biasa kita dengar setiap hari, yang akrab di tengah kita, yang semua jumlahnya itu ada 15 ya, 15 penggal kalimat. Nanti akan hitung sendiri ya. Kemudian Abdullah melanjutkan, masih di mimpinya ini, umasta'akhara ghayra ba'idin. Kemudian laki-laki ini ya menjauh, tidak jauh ya, menjauh sedikit. Kemudian laki-laki ini mengatakan lagi, tsumma taqulu idza aqamta sholata, kemudian kamu katakan kalau kamu akan qomat untuk sholat ya, qomat untuk sholat ya, jadi diajarkan azan dan juga sholat, qomat ya, diajarkan azan dan juga qomat. Kamu katakan ketika qomat untuk sholat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholatu, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.
Nah, ini lafaz azan dan qomat diajarkan laki-laki dalam mimpi. Qala maka Abdullah mengatakan, "Falamma asbahtu," ketika sudah pagi, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu bima ra'aitu, dan aku kabarkan kepada beliau apa yang aku lihat dalam mimpiku itu. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi ru'ya haqqun." Sesungguhnya ini mimpi ini hak, benar, ya, insyaallah, ya. Ya, mudah-mudahan, ya, insyaallah. Ya. Nah, ini juga dalil bahwasanya mimpi para sahabat yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kalau ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, divalidasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bisa menjadi hukum syar'i. Asal Nabi validasi. Ya, sehingga kalau Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka tidak bisa lagi mimpi menjadi landasan hukum. Karena sudah tidak ada lagi yang memvalidasi, meresmikan, menetapkan ini hukum syar'i, tidak bisa. Jadi salah kalau orang zaman sekarang bermimpi, kemudian dia membangun hukum syar'i di atas mimpi tersebut berdalilkan hadis ini, atau berdalilkan dengan hadis-hadis para sahabat, ya, yang mereka bermimpi kemudian Nabi tetapkan sebagai hukum syar'i. Kita katakan iya, mereka bermimpi, tapi mereka setelah itu dibenarkan oleh Nabi SAW mimpinya, dan Nabi yang menetapkan, tetap Nabi, rujukan hukumnya. Adapun Anda di zaman sekarang siapa? Anda, siapa yang menetapkannya? Ya. Tidak ada kecuali Anda sendiri, ya. Apalagi jika mimpi itu disertai dibumbui dengan kebohongan, apalagi jika mimpi itu bertentangan dengan syariat, ya. Tidak boleh. Nah, maka kata Nabi SAW, kemudian amar bita'dzin, maka Nabi memerintahkan untuk azan tadi. Fakana Bilalun, maka adalah Bilal maula Abu Bakar, bekas budak yang dimerdekakan Abu Bakar, ya. Bilal itu adalah bekas budak yang yang Abu Bakar merdekakan. Ya, jadi kalau dikatakan maula, berarti itu bekas budak yang telah dimerdekakan oleh seseorang. Kalau maula Abu Bakar berarti bekas budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Bakar ketika masih fase Mekah, ya. Karena Bilal ini, ya, kita tahu ma'ruf ceritanya, disiksa oleh orang musyrik Quraisy. Kemudian Abu Bakar melihatnya, kemudian beliau beli dan beliau merdekakan. Makanya Bilal maula Abu Bakar. Dan hubungan antara bekas budak dan maula yang membebaskan itu kuat, ya. Bahkan kalau Bilal ini meninggal, maka Abu Bakar akan mendapatkan apa? Bagian harta warisnya nanti ketika kita belajar fikih waris. Yu'adzinu bidzalika, maka apa? Bilal berazan dengan, ya, azan yang di mimpi tadi, ya. Abdullah bin Zaid. Dalam riwayat lain hadis ini ada hadis yang sama tapi ada sambungan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Zaid ketika selesai menceritakan mimpi ini dan selesai Nabi mentakrir, menetapkan ini azan yang syar'i, Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Zaid, "Alimhu Bilalan, fa innahu anda wa ammadu minka sultan." Ya. Jadi Nabi katakan azan, ajarkan kepada Bilal azan ini, ya. Jadi Nabi nak suruh Abdullah bin Zaid yang bermimpi untuk azan, ya. Ajarkan kepada Bilal azan tadi. Kemudian Nabi sebutkan alasannya, fa innahu anda, karena Bilal itu lebih merdu, amat dan lebih panjang, lebih keras suaranya dari engkau. Jadi di sini ada sinyal syariat bahwa yang bagus itu yang suaranya bagus, yang merdu. Tapi tentu yang tidak berlebihan. Insya Allah akan kita bahas tentang perkara-perkara yang, ya, banyak perkara yang salah dalam adzan, ya. Jadi yang merdu yang bagus. Dan yang lantang, yang kuat, yang panjang, amadu, yang panjang nafasnya, itu. Insya Allah, anda dengar antum bagus-bagus suaranya, ya, merdu-merdu, insya Allah. Ya, barakallahu fikum, ya. Mantan penyanyi, bukan, ya, itu. Jadi yang bagus suaranya, ya. Itu azannya
Abdullah bin Zaid. Nanti ada adanya Abi Mahdurah. Nanti kita bahas di halaman sebelumnya insyaallah. Kemudian Syekh mengatakan selanjutnya, istihbabu jam'il muadzini baina kulli takbirataini fi nafasin. Silakan. Bismillah, qala Rasulullah ta'ala istijabu jam'il muadzini baina kulli takbirataini fi nafasin. Jadi kalau baca fi nafsi berarti di jiwa. Kalau nafas berarti nafas. Satu nafas. Baik. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala al-muadzinu Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar thumma qala asyhadu an la ilaha illallah qala asyhadu an la ilaha illallah. Al-hadits ففيه إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين وأن السامع يجيبه كذلك. Nah, saudara-saudara, istihbab disunahkan, disukai jam'il muadzini, ya. Mengumpulkan seorang muadzin itu mengumpulkan baina kulli takbirataini, di antara di setiap dua takbir, ucapan takbir, fi nafasin, dikumpulkan dalam satu nafas. Jadi Allahu Akbar itu takbir itu dikumpulkan dalam satu nafas, tidak dipisah. Tidak Allahu Akbar, nafas lagi, Allahu Akbar, nafas lagi, Allahu Akbar, nafas lagi, Allahu Akbar. Bukan begitu, tapi kumpulkan dua takbir dalam satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tarik nafas, berulang begitu. Itu istighfar. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-muadzinu", kalau seorang muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti kasih kumpul satu kali, ya. Faqala, maka berkata salah seorang di antara kalian, ini khobar bermakna amar, khobar, faqala, maka berkata salah seorang di antara kalian, maksudnya katakanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tsumma qala, dan kalau muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka katakanlah asyhadu an la ilaha illallah ila hadis, sampai akhir hadis, ya. Nah, di sini syahidnya Nabi mengatakan jika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, dua kali. Fa fihi isyarat, maka dalam hadis ini ada isyarat, ya, zahiratun, yang jelas kepada bahwasanya seorang muadzin dia mengumpulkan baina kulli takbirataini, antara di setiap dua takbir, ya, dengan satu nafas, ya. Wa anasabnya, dan juga isyarat yang jelas bahwasanya orang yang mendengar yujibuhu kadzalik, menjawabnya dengan seperti itu juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, dan seterusnya. Insyaallah ini biasa di negeri kita, ya. Saya belum pernah dengar azan orang yang dipisah-pisah, takbirnya 4 satu-satu, belum pernah dengar. Biasanya rata-rata begitu, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kelima, istihbabu tarjih. Istihbabu tarjih, disunahkan atau disukai melakukan tarjih. Nah, tarjih di sini boleh mengatakan apa itu tarjih? At-tarjih huwal audu ila syahadataini marrataini bi rafi shaut ba'da qaulihima marratain bi khafdi shauti. Tarjih adalah dia adalah al-aud, mengulangi ila syahadatain, mengulangi syahadatain. Ya, syahadatain berarti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diulangi dua kali dengan mengangkat suara bi rafi shaut, dengan mengangkat suaranya pada pengulangan yang kedua itu, ya, ba'da qaulihi, setelah mengucapkan dua syahadat itu dua kali dengan menurunkan suara. Nah, nanti di dalilnya baru akan jelas, ya. Dari Abu Mahdurah. Nah, ini azannya Abu Mahdurah. Azannya Abu Mahdurah ini belum pernah dengar di Indonesia. Walau alam di negeri lain, ya, di tempat lain maksudnya. Kalau kita baru belum, bahkan di Jogja pun di pondok belum. Nah, bisa sekali-kali insyaallah antum terapkan sunnah ini di sini. Di mana lagi selain di masjid ini bisa antum menerapkan sunnah sepuas-puasnya.
Jangan di kampung. Kalau di kampung bahaya. Kecuali antum jelaskan dulu. Oh di sini nanti bisa diterapkan. Adzannya Abi Mahdurah radhiyallahu anhu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam alimhu hadzal adzan, mengajarkan kepada dia atau allamahu dengan fi'il madhi. Mengajarkan kepada Abu Mahdurah azan berikut ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Takbirnya cuma 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah dengan suara rendah. Syahadatain yang pertama dengan suara rendah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatain kan rendah. Tsumma ya'udu fayaqul. Kemudian dia ulang lagi syahadatain dengan mengangkat suara. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para ulama menjelaskan syahadatain yang pertama cukup didengar orang dalam masjid. Syahadatain yang kedua angkat suara. Begitu. Seperti itu. Jadi syahadatannya totalnya ada berapa kali? 4 kali, ya. 4 kali pertama, ya. 4 kali kedua, 8 kali berarti, ya. Pertama kan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan suara rendah. Kemudian ulang lagi asyhadu an la ilaha illallah, seterusnya sama 4 kali itu dengan suara yang lebih tinggi. Kemudian setelah itu sama. Hayya 'alas shalah maratain 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, ya, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi perbedaannya cuma pertama di takbir awal cuma 2 kali. Allahu akbar, asyhadu an la langsung. Kemudian beda yang kedua, di syahadatain ulang lagi. Yang pertama dengan suara rendah, pengulangan kedua dengan suara tinggi. Itu azannya Abu Mahdurah. Yang bisa antum praktikkan di sini insyaallah, ya. Sudah ada ilmunya kan, sudah ada hadisnya, sudah tahu hadisnya. Jadi enggak usah takut-takut mempraktikkan. Tapi lihat, ya, mempraktikkan sunnah kita lihat kondisi. Ya, kalau di sini insyaallah bebas. Kalau di kampung antum ada dengan ini satu, ya, cuma satu. Sudah usir dari itu. Kecuali antum jelaskan. Alhamdulillah antum ada tempat untuk mengamalkan sunnah di sini. Ya. Kalau perlu sebentar zuhur akan mendengar azannya Abu Mahdurah. Nanti terserah, jangan dulu. Kalau masih pelajari dulu, ya. Jangan pasal-pasalan. Baik. Nanti saudara azannya dulu Abdullah bin Zaid. Nah, 2 azan ini bisa kita praktekkan. Ya. Perkataan Syekhul Islam yang benar adalah kata beliau praktekkan semua azan. Beliau mengatakan kaidah, ya. Al-ibadatu al-waridatu ala wujuhin mutanawwi'atin fa'aula fi'luha ala hadhihi wujuh. Kalau tidak salah saya mengatakan. Ibadah yang datang dalam bentuk bermacam-macam varian, model, ya. Selama hadisnya semua sahih dan tidak saling bertentangan, maka yang paling bagus dilakukan semua jenis ibadah ini. Tidak ada yang kita tinggalkan. Maka boleh kadang-kadang azannya Abdullah bin Zaid, terkadangnya azan dengan azannya Abu Mahdurah, ya, radhiyallahu anhu. Baik. Kita boleh mempraktikkan di kebun. Cuma untuk sendiri kan di kebun. Kayaknya antum habis azan, ternyata bapak mantu juga susul. Aduh, supaya diam di kebun, so ajaran apa dia ada bawa ini? Azannya solain ini. Baik, barakallahu fikum. Kemudian at-taswib fil azani al-awwali, ya, disubhi. Disunahkan melakukan taswib, ya. Taswib itu ucapan as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Taswib itu menjanjikan pahala, kan taswib, thawabul thawib, ya. Disunahkan fil azan pada azan yang pertama salat subuh. Jadi taswib itu kata para ulama di azan yang pertama salat subuh. Karena salat subuh Nabi ada 2 kali azan. Adapun azan yang kedua tidak ada ucapan as-salatu khairun minan naum, ya, khairun minan naum. Dari Abu Mahdurah juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu al-azan, mengajarkan kepada beliau azan. Dan di dalam pengajaran itu ada setelah mengucapkan hayya 'alal falah,
as-salatu khairun minan naum, ya. As-salatu khairun minan naum. 2 kali, ya. Fil ula, ya. Fil ula minas subhi, pada di azan pertama dari salat subuh, ya. Kemudian setelah itu Allahu akbar la ilaha illallah. Jadi di azan pertama salat subuh, setelah ucapan hayya 'alal falah ada tambahan taswib, as-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Nah, di sini beliau bawakan perkataan Amir As-Sun'ani fi subulus salam. Ya, subulus salam itu syarah apa? Bulughul Maram. Berkata Ibnu Ruslan, seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, fa syari'atu tathwibi innama hiya fil adzan awal lil fajri li'annahu lil iqadi an-naim. Kata beliau, maka syariat tathwib tadi ya, ucapan as-salatu khairun minan naum itu hanya disyariatkan fil adzan, pada adzan al-awal, adzan yang pertama lil fajri, untuk salat subuh. Nah, karena tujuannya apa? Liiqadhin naim, untuk membangunkan orang yang tidur. Ya. Jadi adzan pertama itu belum masuk waktu subuh, ya. Jadi belum masuk waktu subuh sudah adzan, ya. Masih malam. Tujuannya apa? Untuk membangunkan orang yang tidur. Makanya ada tathwibnya. Ini cocok, as-salatu khairun minan naum. Adapun adzan yang kedua, ini masih perkataan Ibnu Ruslan, wa ammal adzanu ats-tsani, adapun adzan yang kedua dari salat subuh, fa innahu i'lamu bidukhuli waqti wa du'a ila salat. Adzan yang kedua itu adalah pemberitahuan masuknya waktu dan memanggil untuk menuju salat. Maka tidak perlu ditambah tasbih, ya. Ucapan as-salatu khairun minan naum, gitu. Nah, di sini beliau hanya membawakan satu hadis, tapi ya kata penulis Sahih Fiqh Sunnah bahwasanya tathwib itu ada beberapa hadis selain hadisnya Abu Mahdhurah tadi, ada hadisnya Bilal, ya, hadisnya Abu Hurairah, ada hadis itu Umar, ya, dan juga Aisyah dan juga yang lain, ya, yang mereka membawakan hadis tentang tathwib di azan pertama salat subuh, ya. Nah, jadi sekali lagi tathwib itu hanya pada azan pertama salat subuh, karena tujuannya untuk membangunkan orang yang sedang tidur. Ya. Sebagian ulama, ya, mengatakan tathwib itu karena untuk membangunkan orang tidur, maka mereka mengakilah itu kan tathwib. Jadi di azan pertama subuh. Mereka mengatakan berarti boleh lagi setelah pada azan asar, karena asar banyak orang ketiduran. Maka kata mereka boleh pada azan asar antum mengucapkan as-salatu khairun minan naum, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh di semua sholat karena bisa jadi orang ketiduran. Tapi wallahu a'lam perkataan ini juga dibantah dan yang paling tepat tidak, karena ini termasuk bid'ah, ya, kata ulama. Nah, ada Rasulullah, ya. Kalau ilah orang tidur di sholat asar itu, ada nggak ilah itu di zaman Rasulullah? Ada kan? Ada, bisa jadi. Ya, para sahabat tidur di sholat asar itu karena Nabi mau menganjurkan mereka untuk qailullah, ya, tidur siang. Tapi Nabi tidak lakukan. Ya, ilahnya ada, sebabnya ada, mampu dilakukan, tapi Nabi tidak lakukan. Ya, ini berarti tidak boleh kita lakukan. Maka itu tidak ada bilah. Ya. Makanya ada asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah, ya, asar ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Albani. Asar. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk untuk sholat di sebuah masjid. Kemudian muadzinnya ini sholat zuhur, ya. Kemudian muadzinnya mengeluarkan takbir, as-salatu khairun minan naum. Dia melakukan takbir begitu. Maka Umar ketika mendengar hal tersebut, kharaja, dia keluar. Kemudian ditanya, faqila lahu aina? Lo mau kemana? Sudah azan, aku mau pergi. Apa kata Umar? Faqala akhrajatni al-bid'atu. Telah mengeluarkan saya dari sini bid'ah ini. Umar mendengar orang takbir di azan zuhur,
Beliau keluar. Beliau mengatakan apa? Bid'ah ini telah mengeluarkan aku dari masjid ini. Dia keluar. Karena mendengar satu bid'ah. Bagaimana kalau Umar bin Khattab masuk ke masjid-masjid kita? So macam-macam bid'ah. Beliau tak mau sholat situ paling. Ya. Beliau keluar. Ya. Dalam riwayat lain Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar keluar. Ya. Beliau mengatakan hadhihi bid'ah, ini bid'ah. Beliau keluar. Ya. Diajak teman-teman ada. Ya. Kita keluar bersama. Jangan sholat di sini. Padahal itu cuma satu bid'ah. Bagaimana kalau orang di masjid sekarang penuh dengan berbagai macam bid'ah. Maka ulama berdasarkan akar ini boleh kita mencari masjid yang sunnah. Walaupun di dekat rumah kita ada masjid, tapi di situ bercampur antara bid'ah dan sunnah, boleh kita cari. Selama tidak memberatkan dan tidak membuat kita tertinggal waktu sholat. Ya kalau cuma antum di Pegundaya, di dekat rumah atau anak di Bogolai, masjidnya itu begitu modelnya. Terus ada masjid sunnah misalnya di Tabang sini, ya gas motor 15 menit tidak akan tertinggal, ya. Boleh, kecuali masjidnya di sana di Lolak misalnya, antum ke sana kelamaan. Ya Umar keluar, mau sholat di sini. Karena sholat itu bukan sekedar sah, tapi kita cari khusyuan, ketenangan. Ya, antum makan saja ini urusan perut yang nanti akan jadi kotoran. Ada bakso di pinggir rumah antum nggak enak, tapi ada bakso sana di Otang sana, pemandangan indah, antum cus. Kenapa? Cari yang enak. Padahal dua-dua sama-sama mengenyangkan. Antum makan tuh bakso di samping rumah walaupun enak, kalau antum makan 2 porsi tetap kenyang. Tapi kan antum beralasan, saya tidak hanya sekedar kenyang, Ustaz. Saya ingin cari yang kenyang, enak, puas. Lalu bagaimana dengan sholat? Kita bukan cuma cari yang sah, tapi sah, khusyuk, tidak kesal habis sholat dongkol. Bagaimana? Maka boleh, ya, tapi tidak wajib, ya. Boleh antum mencari masjid yang sunnah, yang menerapkan sunnah untuk sholat. Sholat wajib, sholat tarawih, ya, dan yang lain. Baik. Jadi takbir cuma di adzan pertama sholat subuh. Jadi antum jangan takbir di adzan kedua. Sholat khairun minan naum. Baik. Jadi yang asar tadi itu asar umumnya itu dari Abu Daud 538, Al-Baihaqi 424. Dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Al-Irwa, ya, Al-Irwaul Ghalib. Itu akan. Baik. Nah, masih 10 menit. Satu lagi. Nah ini, ya, istihbabul adzani fil awal waqti. Nah, disunahkan azan pada awal waktu. Jadi ketika sudah masuk waktu itu langsung azan saat itu juga. Jangan ditunda-tunda. Wa taqdimihi, dan disunahkan juga mengedepankan azan itu, mendahului azan sebelum waktunya, fil fajri khosoh, ya, pada solat subuh saja khususnya. Jadi yang 2 kali azan itu adalah solat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu untuk membangunkan orang sholat tidur. Azan yang kedua ketika masuk waktu. Itu cuma pada solat subuh. Tidak ada pada solat yang lain, ya. Dalilnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia mengatakan karena Bilalun, biasanya Bilal itu yu'adzinu, dia azan idza zalati syamsu, ketika matahari sudah zalat. Berarti ini waktu salat apa? Matahari sudah zalat, sudah condong ke barat. Zuhur, na'am, ahsan. Ketika matahari sudah sudah condong ke arah barat, itu langsung Bilal azan. Ya, langsung azan, tidak lama-lama. La yakhrumu, beliau tidak mengurangi dari lafaz azan, beliau sempurnakan azannya. Tsumma la yuqimu, kemudian beliau tidak iqamah hatta yakhruja ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi keluar, ya. Jadi beliau tidak akan iqamah sampai beliau melihat Nabi sudah keluar. Nah, jadi ini termasuk nanti akan dibahas di belakang, ya, insyaallah. Seorang muadzin itu kapan dia qomat? Ketika dilihat imam sudah keluar, ya. Kalau imamnya tidak berada dalam masjid, maksudnya sudah masuk ke masjid, dan maksudnya keluar dari rumahnya, ya. Ketika Nabi kan rumahnya ada samping masjid. Ketika Nabi sudah keluar dari rumahnya masuk masjid, itu Bilal baru qomat. Atau keadaannya imamnya sudah di dalam masjid, ya. Itu kan kebanyakan dari kita begitu kan, imamnya sudah duduk dengan kita, tinggal nunggu waktu itu yang biasa dipasang itu baru qomat. Yaitu tinggal tunggu perintah dari imam, atau imam sudah berdiri untuk menuju ke
tempat sholat baru dia qomat. Nah, ini Bilal, dia azan ketika matahari sudah condong, berarti ini isyarat bahwa azan di awal waktu. Kemudian dia tidak melakukan qomat sampai dia melihat Nabi SAW keluar dari rumahnya. Fa idza kharaja, maka ketika Nabi sudah keluar, aqama hina yarahu, maka Bilal iqamat ketika melihat Nabi SAW. Nah, ini dalil azan di awal waktu. Adapun dalil 2 kali azan di waktu subuh saja, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kata Nabi, ini dalil azan subuh 2 kali. Yang pertama sebelum masuk waktu, yang di situ ada taswib, ucapan as-salatu khairun minan naum. Yang kemudian yang kedua adalah ketika sudah masuk waktu subuh, sudah terbit fajar shadiq. Yang di situ tidak ada ucapan as-salatu khairun minan naum. Kata Nabi SAW, inna bilalan yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal itu azan pada malam hari. Lihat, malam hari berarti. Di malam hari azannya Bilal. Fakulu washrabu, maka makanlah dan minumlah, yang sahur. Jadi azannya Bilal itu belum masuk waktu subuh, belum. Kata Nabi, makan minum, masih belum sahur, belum masuk waktu subuh itu. Karena Bilal itu azannya pada malam hari. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Nah, makan dan minumlah sampai berazan siapa? Ibnu Ummi Maktum. Jadi Nabi punya 2 muadzin yang diangkat. Nah, kalau di azan subuh, azan yang pertama siapa? Bilal. Kata Nabi, makan minum. Belum masuk waktu subuh itu, masih boleh sahur. Berhenti ketika dan makan dan minumlah sampai ketika Ibnu Ummi Maktum azan. Berarti itu sudah masuk waktu subuh. Dan Ibnu Ummi Maktum ini adalah orang yang buta. Lah bagaimana dia tahu masuk waktu subuh? Ada khabar dari sebagian sahabat, asbahta. Ibnu Ummi Maktum tidaklah azan sampai ada yang mengatakan asbahta, sudah subuh azan. Ini kata para ulama, boleh kita azan berdasarkan khabar yang terpercaya, berdasarkan jadwal dari pemerintah yang mereka memang hitung dengan teliti, itu boleh, itu kan khabar yang terpercaya. Nah, ini dalil 2 kali azan. Dalam hadis yang lain juga, dan waqad bayana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam hikmah min taqdimil adzani fil fajri alal waqti. Nabi telah menjelaskan apa sih hikmahnya mendahulukan azan subuh sebelum masuk waktunya. Berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la yamna'anna ahadakum adzanu bilalin min sahurihi atau min suhurihi. Di antum apa? Suhur, boleh suhur, boleh sahur. Fa innahu yu'adzinu aw qala yunadi bilailin liyarji'a qaimikum wal yunabbiha naimukum. Kata Nabi, la yamna'unna, janganlah mencegah ahadukum, salah seorang kalian, azanu bilalin, azannya Bilal, min sahurihi, dari dia bersahur. Kalau dibaca suhur, kalau dibaca sahur dari makan sahurnya, dari makanan sahurnya. Sahur. Kalau suhur dari perbuatan sahurnya. Jangan sampai azannya Bilal itu membuat kalian berhenti makan sahur. Makan terus. Fa innahu yu'adzinu, karena dia azan atau yunadi atau dia memanggil pada malam hari itu. Jadi makan terus kata Nabi. Jangan berhenti ketika mendengar azannya Bilal. Apa hikmahnya? Liyarji'a qaimukum, agar kembali orang yang bangun di antara kalian, dan agar orang yang agar waliyunabbiha naimukum, dan agar bangun orang yang tidur di antara kalian. Itu hikmahnya, hikmah adanya azan 2 kali di waktu subuh. Sudah jam 12 kita akhiri, insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Na'am, wallahu taala alam bisawab. Ada teman dengan apa? Ada 2 kali hari Jumat, Ustaz. Azan yang 2 kali hari Jumat yang dilakukan 2 kali. Naam, azan hari Jumat dilakukan 2 kali. Barakallahu fiik. Di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam azan hari Jumat cuma 1 kali. Di zamannya Abu Bakar cuma 1 kali. Di zamannya siapa?
Umar bin Khattab cuma 1 kali. Nanti di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menjadikan azannya 2 kali. Azan yang pertama sebelum masuk waktu sholat Jumat, ya. Itu tujuannya apa? Karena saat itu Utsman melihat, berijtihad beliau, sudah kaum muslimin sudah banyak di Madinah tersebar, ya. Mereka banyak sibuk di pasar-pasar, ya, berbagai macam aktivitas, sehingga beliau berinisiatif, berijtihad, diazankan yang pertama sebelum masuk waktu sholat Jumat untuk memanggil mereka untuk siap-siap sholat Jumat. Nah, maka dibolehkan karena ini termasuk sunnahnya Khulafa'u ar-Rasyidin. Boleh kita terapkan, boleh insyaallah, ya. Tapi tentu dengan cara yang beliau ajarkan juga, jaraknya jauh, ya, jaraknya agak jauh, ya, karena untuk mengingatkan orang, ya, ini sudah mau masuk, sebentar lagi mau sholat Jumat. Nah, kalau yang di sekarang kan bukan begitu. Kalau di masjid saya itu azannya sudah masuk waktu zuhur, masuk waktu Jumat. Kemudian setelah azan mereka sholat 2 rakaat, kemudian imam naik ke mimbar, baru mereka azan yang kedua. Wallahu alam bukan begitu praktiknya, ya. Praktiknya tadi seperti subuh tadi, ada jarak untuk mengingatkan orang-orang kembali untuk siap-siap untuk sholat Jumat. Wallahu alam. Sudah ya, sudah azan. Akhir insyaallah masih ada DP kelanjutan. Nanti mungkin pertanyaan antum akan dibahas di berikutnya, siapa tahu, ya. Jadi ya tahan dulu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.